Sedangkan ini disebut hukum akli. Afala ta'qilun, kata Allah. Hukum akli. Hukum akli, dia melihat celah bahwa sebenarnya bukan air yang menyegarkan. Kenapa? Bukan air yang membuat kita kemudian masih bertahan hidup. Karena ada Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan, tidak minum, hanya tidur dan masih hidup. Benar? Ya. Gimana? Udah mulai connect? Beda akli dengan adi, beda hukum akal dengan hukum alam. Beda ya? Itu sebabnya akal bisa menerima yang disebut keramat dan mukjizat, tapi hukum tabi'i nggak bisa. Hukum adi nggak bisa terima. Disitulah berbeda pendapatnya seorang ulama sufi dengan seorang ahli filsafat namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina bilang kalau batu dilempar ke atas pasti jatuh. Dia ngomong hukum berat massa. Ini beda aliran dengan yang lain, pakai tarik menarik, magnet. Ini dua aliran nih. Saya mau tanya, jatuhnya batu dari atas ke bawah karena bumi menarik atau karena berat? Itu udah dua aliran tuh dalam ilmu eksak. Saya ulang lagi, batu jatuh dari atas ke bawah karena dia punya ukuran berat atau karena daya tarik bumi? Itu aliran siapa? Orang barat tuh, filsafat itu. Katanya antum mengharamkan filsafat. Gimana ayo? Makan tuh filsafat. Dan lucunya banyak kawan-kawan saya kedokteran kok terjebak mengharamkan filsafat. Padahal kedokteran itu adalah bagian dari ilmu filsafat terapan. Cara buat obat itu kalau nggak pakai ilmu filsafat nggak jadi. Senyawa ini kamu sudah ini, maka ini itu hukum filsafat, itu namanya logika. Ada rumus-rumus yang disebut hukum konstan. Itu adalah kaedah falsafah tapi terapan. Dulu ilmu terapan itu dianggap ilmu hina. Oleh karenanya Jelinus, orang yang jenius ahli kedokteran, tidak lebih terkenal daripada Aristoteles. Pusing lah antum ya dengan nama-nama tadi. Ini gimana nih? Kata si sufi, nih saya lempar nih batu, gak turun-turun pak batunya. Dilempar batu gak turun-turun, nyangkut di atas. Dilihat, oh iya gak turun. Tapi Ibnu Sina orangnya, dia pendiriannya di sini. Apa kata dia? Secara hukum alam batu mesti jatuh ke bumi. Tapi karena engkau mempunyai kekuatan yang dititipkan Allah kepada dirimu, engkau bisa menahannya. Wah, disitulah saya mulai jatuh cinta kepada Ibnu Sina dan tidak lagi mengkafirkan dia, meskipun ada pandangan yang mesti dikoreksi. Orang terdahulu ini kan mereka menemukan satu pengetahuan yang mesti kita kembangkan sekarang. Bukan berarti yang dulu harus begitu, enggak. Mereka juga berbicara ilmu yang sebelum mereka enggak ada. Maka saya sekarang dengan kawan-kawan beberapa mengajak, ayo, ini definisi di kitab belum selesai, ya kita selesain. Ini kaidah di kitab sudah banyak yang berubah faktanya, mari kita tambahkan kaidah-kaidah baru. Karena kaidah-kaidah yang kita baca di kitab-kitab lama itu cocoknya adalah untuk masa sebelum ada internet. Ya, itu yang kita ajak kawan-kawan ya. Secara akal, maka nanti dibagi lagi, ada wajib akli, ada mustahil akli. Mungkinkah alam ini ada tanpa pencipta? Akal bilang apa? Ini tab, ini mic ada dengan sendirinya, bisa nggak? Mungkin nggak? Maka teori-teori evolusi sulit diterima, ya.
sulit diterima. Kausalitas, makanya saya sering nanya dulu, masih ingat gak? Ayam dari telur atau telur dari ayam, masih ingat? Tuh pada pusing kan? Ada yang bilang ayam dari telur, siapa? Angkat tangan. Ayo Pak, angkat tangan. Ayam dari telur atau telur dari ayam? Tuh, diulang lagi kan? Jadi yang benar gimana? Saya punya ayam waktu di kampung. Saya lihat ayam keluar dari telur, tapi telur keluar dari ayam. Pusing gak? Maka mesti ada yang bukan ayam, bukan telur, yang menciptakan ayam dan telur. Itu akal ngomongnya begitu. Bukan ayam yang menciptakan telur, bukan telur yang menciptakan ayam. Nah, itu ada lagi namanya dalam ilmu mantik, daur namanya. Muter-muter, kan ada orang suka muter-muter. Ayam dari telur, telur dari ayam, gitu aja terus. Orang kalau sudah paham bab akli, maka dia akan kuat berfikirnya. Bagaimana dengan hukum nakli, dalil teks? Itu bagi orang yang sudah paham akli, maka gampang mencerna dalil teks, dalil nakli. Jangan langsung dicokokin teks, nanti pokoknya begitu jadinya. Nggak ada berfikirnya. Pokoknya di Quran begini, haram. Ya itu nggak mikir. Allah nyuruhnya mikir. Ya. Jadi wujudnya Allah itu disebut wujud wajibul wujud. Ya. Selain Allah disebut dengan alam dalam ilmu akidah. Kalau dalam ilmu tasawuf itu beda lagi istilahnya. Ya. Kalau dalam ilmu tasawuf kullu ma siwallah batil, selain Allah batil. Tapi dalam ilmu kalam, ilmu akidah, selain Allah disebut alam. Alam dicipta. Tapi ingat, ini kaedah dibuat oleh akal. Dan setiap kaedah yang dibuat akal mesti ada pengecualiannya. Likulli qaidatin musnasnayat. Setiap kaedah mesti ada tasnayat, pengecualiannya. Ketika kita mengatakan bahwa alam ini ada, alam ini apa? Segala sesuatu selain Allah. Oke. Nah, turunan alam boleh dihapus, Cuk. Ini bagian terakhir yang mau saya jelaskan. Alam itu dapat lagi dibagi. Pertama namanya jisim, benda. Tapi bukan benda dalam bahasa Indonesia. Bukan jisim dalam bahasa Indonesia. Alam itu mungkin. Ya, bagian dari mungkin. Ini istilahnya Pak, saya susah membahasakannya, tapi saya terjemahin ya. Jisim itu benda, arad itu sifat atau kondisi. Ini terjemahan paksaan ya. Sampai hari ini belum ketemu terjemahan yang pas. Jisim benda, sifat, kondisi. Contoh, ini apa namanya? Whiteboard. Oke, papan tulis putih, gitu aja. Itu bahasa Inggris Pak. Papan tulis, bener gak? Ini papan tulis, warnanya apa? Oke, apakah putih itu papan tulis? Ini putih nggak? Tapi bukan papan tulis. Muka saya putih nggak Pak? Untuk Bapak putih lah ya. Ini putih, apalagi? Itu cat putih nggak? Oke. Sifat atau kondisi salah satunya warna.